Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca basmalah, kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Nah anak-anak yang Pak Guru banggakan, hari ini kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Pembelajaran 2. Dalam pembelajaran 2 ini, anak-anak akan belajar tentang materi penggunaan huruf kapital dan kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini dengan membaca, peserta didik dapat menggunakan huruf kapital dengan benar. Dengan membaca dan mengamati, anak-anak dapat mengetahui kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman dengan benar. Nah anak-anak, perhatikan teks berikut. Udin membaca sebuah cerita. Ceritanya berjudul Pemuda Bersuling Ajaib. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita baca bersama-sama. Pemuda Bersuling Ajaib. Dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki Bukit Malaga. Kota itu bernama Kota Hamelin. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Seiring berjalannya waktu, jumlah tikus terus bertambah. Kota pun dipenuhi oleh kawanan tikus. Semua jalan dipenuhi para tikus. Banyak warga yang kecelakaan hingga akhirnya meninggal karenanya. Nah, musibah yang menimpa Kota Hamelin rupanya telah tersebar luas hingga ke kota-kota lain. Dari salah satu kota tersebut ada seorang pemuda yang datang ke Kota Hamelin. Pemuda itu bernama Satria. Ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran. Sebagai imbalannya, sang pemuda meminta upah 2 keping emas kepada setiap orang yang ada di Hamelin. Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. Pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling dan mulai meniupnya. Suara yang keluar dari seruling itu sangat merdu. Suaranya membuat siapa saja yang mendengarnya terlena. Para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis. Para tikus mulai keluar dari persembunyiannya. Mereka berkumpul di sekeliling pemuda. Pemuda itu lalu berjalan menuju sebuah sungai. Setelah sampai, sang pemuda langsung menceburkan diri ke tengah sungai. Hal itu diikuti pula oleh para tikus. Ternyata para tikus tersebut tidak dapat berenang. Akhirnya semua tikus hanyut dan tenggelam. Sejak saat itu penduduk Kota Hamelin memperhatikan kebersihan lingkungan. Mereka tidak mau kejadian sebelumnya terulang kembali. Nah itulah dongeng. Nah anak-anak juga bisa membaca lagi di rumah, baca dengan lancar dan semangat. Nah anak-anak, masih ingatkah anak-anak tentang aturan penggunaan huruf kapital? Huruf kapital digunakan pada awal kata, nama orang, dan nama tempat. Selain itu, penggunaan huruf kapital juga ditulis pada setiap awal kalimat. Sekarang coba kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Bacalah kembali teks cerita Pemuda Bersuling Ajaib. Temukan 5 kalimat dalam cerita yang di dalamnya memuat aturan penulisan huruf kapital. Tulislah hasilnya di bawah ini. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, kalimat yang pertama adalah kota itu bernama Kota Hamelin. Nah, kalimat tersebut diawali dengan huruf kapital dan nama Kota Hamelin diawali dengan huruf kapital. Kedua, penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Nah, awal kalimat menggunakan huruf kapital.
Nomor 3, pemuda itu bernama Satria. Nah, kalimat tersebut diawali dengan huruf kapital dan nama Satria diawali dengan huruf kapital. Nomor 4, warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. Nah, awal kalimat dan nama tempat atau nama kota diawali menggunakan huruf kapital. Nomor terakhir, para tikus mulai keluar dari persembunyiannya. Nah, kalimat tersebut diawali menggunakan huruf kapital. Nah, perhatikan kembali cuplikan teks cerita berikut. Penduduk yang tinggal di kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Apa tanggapanmu terhadap isi teks di atas? Apa yang harus kita lakukan agar lingkungan di sekitar kita tetap bersih? Nah, anak-anak, coba amati gambar berikut dengan teliti. Manakah yang merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Beri tanda centang pada gambar yang sesuai. Nah, yang pertama ada anak yang bermain ayunan. Nah, kira-kira menjaga kebersihan lingkungan atau tidak? Nah, kita beri tanda silang karena tidak menjaga kebersihan lingkungan. Nomor berikutnya, gambar berikutnya ada warga dan anak-anak yang sedang kerja bakti. Nah, kerja bakti membersihkan lingkungan berarti kita beri tanda centang. Gambar berikutnya ada seorang anak yang membuang sampah di tempatnya, berarti kita beri tanda centang karena menjaga kebersihan lingkungan. Yang berikutnya ada anak yang terpeleset karena menginjak sampah, berarti bukan, kita beri tanda silang. Nah, anak-anak, amati kembali gambar berikut. Udin dan teman-teman sedang kerja bakti. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Tidak hanya itu, jenis kelamin mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka hidup rukun dan akrab. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Nah, sebagai tugas 1, jawablah pertanyaan berikut dengan teliti. Sikap yang dimiliki Udin dan teman-teman sehingga terwujud persatuan. Nah, sudah diberi contoh 1. Yang pertama adalah saling menghargai. Nah, anak-anak bisa meneruskan menjawabnya dari nomor 2 sampai nomor 6. Kerjakan di buku tulis anak-anak dan kerjakan dengan teliti. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran pada hari ini, huruf kapital digunakan pada setiap awal kalimat. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Contohnya, kota itu bernama kota Hamelin. Nah, kalimat tersebut diawali menggunakan huruf kapital dan nama kota juga diawali dengan huruf kapital. Yang berikutnya, ayah berpesan jika ingin pintar, belajar setiap hari ya nak. Nah, penggunaan huruf kapital digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Kita dapat menerapkan sikap-sikap agar terwujud persatuan, misalnya saling menghormati, tidak membeda-bedakan teman, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini cukup kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang permasalahan sehari-hari, tentang kesatuan waktu, penggunaan tanda titik dengan lafal dan intonasi, serta membuat karya hiasan menggunakan bahan buatan. Nah, pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus disiplin dalam belajar dan mengerjakan tugas. Anak-anak juga harus bersikap rukun, saling menghargai dan menghormati. Anak-anak juga harus mematuhi tata tertib yang berlaku dimanapun anak-anak berada. Dan tak lupa, anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Apa itu 5M? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Nah, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa, dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Nah, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.